Pemirsa, gudang tiner milik pabrik cat di Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Sempat beberapa kali terjadi ledakan membuat panik warga. Kepulan asap tebal disertai kobaran api membakar gudang tiner PT Cemerlang di Jalan Industri Jati Uwung. Beberapa kali ledakan sempat membuat warga panik. Tidak ada korban saat kejadian, tidak ada aktivitas di dalam gudang. 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api pun bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, masih belum lepas dari ingatan bulan Juli lalu, seorang pegawai damkar Kota Depok memprotes minimnya fasilitas. Kini akibat tidak dibekali masker, Martin Panjaitan, seorang pegawai damkar Kota Depok, meninggal dunia saat bertugas saat memadamkan kebakaran pasar Cisalak. Istri Martinus Reja Panjaitan tak kuasa menahan tangis saat peti jenazah suaminya dimakamkan. Rekan-rekan Martin Panjaitan sesama pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok tak kuasa menahan kesedihan saat mengikuti prosesi pemakaman Martin Panjaitan di TPU Pondok Rajek. Martin Panjaitan meninggal saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran di Pasar Cisalak beberapa hari sebelumnya. Korban diduga terlalu banyak menghirup asap saat memadamkan kebakaran karena tidak dibekali masker dan tidak ada ambulans yang bersiaga di lokasi kebakaran. Rekan-rekan almarhum menyayangkan minimnya perhatian Pemkot Depok terhadap Dinas Kebakaran. Sampai kapan korban teman saya? Cukup menit lahir. Cuma hanya gara-gara keselamatan kami nggak terjamin. Tugas kami menyelamatkan orang. Tapi kalau keselamatan kami nggak terjamin, gimana kita kerja? Bulan Juli lalu, seorang pegawai memprotes minimnya fasilitas damkar Kota Depok. Namun hingga 3 bulan berselang belum juga ada pembenahan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, lantaran seluruh gurunya hingga kepala sekolah kerap membolos, aktivitas belajar mengajar di sebuah SD di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terpaksa terhenti. Orang tua siswa kesal dan meminta para guru serta kepala sekolah ditindak tegas. Sejumlah siswa terlantar lantaran tidak ada guru yang mengajar di SD Negeri 180 Tambangan Mandailing, Natal. Menurut para siswa, proses belajar mengajar sering tidak ada karena guru hingga kepala sekolah kerap membolos. Sejumlah orang tua kesal mendapati sekolah kosong hingga diunggah ke media sosial hingga viral. Kejadian di SD saya 80 kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal segera turun tangan menyelidiki yang terjadi. Investigasi itu nantinya akan kita tindak lanjuti sesuai aturan, insya Allah dari apa laporan masyarakat dan juga investigasi tim kita terhadap guru-guru dan kepala sekolah ini akan kita tindak lanjuti ke inspektorat. Pihak Dinas Pendidikan Madinah akan menindak tegas guru maupun kepala sekolah jika terbukti bolos mengajar. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Purna tugas Presiden ke-7 Joko Widodo pulang ke Solo. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Jokowi terbang dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Tiba di Lanut Adi Sumarmo, Boyolali, Jokowi sempat mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Ratusan warga menyambut kedatangan mantan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana di kediaman Joko Widodo di Jalan Kutai Utara, Sumber, Kota Solo. Warga berebut menyalami Jokowi dan Iriana yang menaiki mobil maung produksi Pindad, Bandung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ikut mengantar kepulangan Jokowi dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta hingga ke Solo. Sebelumnya, setelah menempuh perjalanan udara sekitar 45 menit menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara, mantan Presiden Jokowi tiba di Lanut Adi Sumarmo, Boyolali sekitar pukul 4 Minggu sore. Tiba di Lanut Adi Sumarmo, Jokowi dan Ibu Iriana kemudian menaiki mobil maung yang dihias dengan janur dan rangkaian bunga. Sepanjang perjalanan dari Lanut Adi Sumarmo ke Solo, Jokowi mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat sekitar.
Dalam perjalanan, Jokowi juga sempat membagi-bagikan kaos kepada warga yang datang menyambutnya. Setengah 4. Gimana bisa melihat iring-iringannya Pak Deket banget Jokowi? aku dapat kaos sih. Terus di sini mau ketemu Pak Jokowi malah keinjek-injek, ya wes mundur. Takut keinjek, ya wes. Udah. Ya, kami selaku warga Sukoharjo dan juga Solo, kami sangat bangga punya presiden seperti Pak Jokowi yang sudah banyak sekali memberikan kebaikan untuk bangsa ini. Dari Boyolali dan Solo, Jawa Tengah, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik saat acara pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Sanana Gusmao, Presiden pertama Timur Leste, hadir sebagai undangan negara sahabat. Dalam kesempatan ini, Prabowo memeluk erat Sanana, pimpinan Frontlin sebelum masa Timur Timur merdeka. Mantan Presiden pertama Timur Leste yang saat ini menjadi Perdana Menteri Timur Leste, Sanana Gusmao, menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia di gedung MPR DPR. Dan Prabowo serta Sanana saling berpelukan. Dua tokoh ini sebelumnya saling berlawanan. Sanana merupakan pimpinan Frontlin yang memperjuangkan kemerdekaan Timur Timur. Sementara Prabowo pernah bertugas di Timur Timur selama tahun 1976 hingga 85, menumpas pejuang kemerdekaan Timur Timur. Setelah Timur Timur merdeka, Sanana Gusmao menjabat sebagai presiden pertama dan saat ini menjadi Perdana Menteri ke-6 Timor Leste. Presiden Prabowo Subianto datang dari kalangan militer. Mengawali karirnya, lulusan Akabri tahun 1974, Prabowo pernah menduduki jabatan penting sebagai perwira Angkatan Darat. Saat ini Kopassus Prabowo pernah diterjunkan dalam memberantas pemberontakan di Timur Timur. Sebelum terjun ke politik, Prabowo Subianto memiliki karir gemilang di dunia militer. Lulus Akabri tahun 1974, Prabowo mengawali karir militernya bertugas di Komando Pasukan Sadiuda Kopasanda. Di usia 26 tahun, Prabowo menjadi komandan peleton termuda dalam operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Prabowo berperan besar dalam penangkapan Nicolau dos Reis Lobato di Maubisse, 50 km selatan Dili. Tahun 1993, Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sadiuda Kopassus. Berpangkat kolonel, Prabowo bersama Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung dan Danjen Kopassus Brigjen Agung Gumelar di Batu Jajar, Bandung. Mereka makan bersama dalam pelantikan anggota Kopassus di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 1995, Prabowo yang saat itu berpangkat Brigjen berhadapan dengan anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM. Para peneliti ekspedisi Lawrence diculik dan disandera oleh anggota OPM, pimpinan Daniel Yudas Kogoya. Prabowo memimpin operasi Mapenduma di pegunungan Papua, membebaskan para sandera. Desember 1995, Prabowo Subianto diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad yang beranggotakan 27.000 prajurit. Prabowo mendapat kenaikan pangkat Letnan Jenderal menggantikan Panglima Kostrad sebelumnya, Letjen TNI Sugiono. Mei 1998 digelar upacara serah terima jabatan Komando Sekolah Staf Komando ABRI dari Letjen TNI Ari J. Kumaat kepada Letjen TNI Prabowo Subianto. Prabowo mendapatkan penugasan baru sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, Jawa Barat. Dalam upacara ini, Jenderal TNI Wiranto memberikan selamat kepada Dansesko baru. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik 109 menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran, 5 ketua umum parpol koalisi mendapatkan jatah menteri, 3 diantaranya bahkan ditunjuk sebagai Menko.
Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih tadi malam atau sekitar 12 jam sejak ia dilantik sebagai presiden. Sementara pelantikan kabinet digelar siang ini di Istana Negara Jakarta. Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran diisi 109 menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan periode Presiden ke-7 Jokowi. Jumlah menteri koordinator pun bertambah menjadi 7. 3 diantaranya merupakan Ketua Umum Parpol, yaitu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Sementara 4 Menko lainnya yaitu Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara 2 ketua umum parpol lainnya yaitu Ketum Golkar Bahlil Lahadalia tetap menjadi Menteri SDM dan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo sebagai Wamen Sosial. Sementara itu, Partai Nasdem meski berada di koalisi Prabowo mengaku tidak mengirimkan satupun nama di kabinet. Juga tidak ada satupun kader PDIP yang bergabung di kabinet Prabowo meski sebelumnya kabar kedekatan Prabowo Megawati santer terdengar. Bahkan keduanya berencana bertemu dalam waktu dekat. Kabinet Merah Putih terdiri dari 53 orang menteri dan kepala lembaga serta 56 wakil menteri. Selain wajah-wajah baru, Kabinet Prabowo masih diisi belasan menteri lama era Jokowi dengan posisi sama. Di antaranya Sri Mulyani, Budi Gunawan Sadikin, Tito Karnavian, Erick Thohir, dan Dito Aryo Tejo. Dari sejumlah wajah baru di kabinet, sosok Mayor Teddy cukup menarik perhatian. Ajudan kesayangan Prabowo selama bertahun-tahun itu didapuk sebagai sekretaris kabinet. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah menteri datang bersama dengan istri dan keluarganya ke acara pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, termasuk menteri-menteri yang menempati pos kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Yang telah ditetapkan selama ini, dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini memang ini adalah sebuah pos atau portfolio yang baru. Artinya ada harapan besar dari Bapak Presiden agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, tentu tidak hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan. Tentu selain hukum, HAM, kemudian imigrasi dan pemasyarakatan, tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum, perumusan program, penajaman, pengawasan dan lain sebagainya. Pak Yusril berkantor di mana nanti? Sementara ini di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said. Ya, salah satu kan mensupport menteri yang dipilih oleh Pak Presiden, yang dimana Bapak Raja Juli Antoni ini adalah salah satu kader terbaik dari PSI. Alhamdulillah Pak Presiden mempercayai kami, mempercayai Pak Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan. Mas Kaisang ada pesan khusus nggak sih nih kepada kader atau Juli, karena ini kan menjalankan amanah baru, tugas baru? Kerja lebih keras lagi. Dan yang diberi kepercayaan tadi itu ada Pak Raja Juli dan ada Mbak Isyana dan ada juga Mas Giring. Ya, tidak hanya para menteri yang mencuri perhatian, tapi juga ada Bobi Kertanegara yang mencuri perhatian netizen karena kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto ini ikut pindah ke Istana Negara Jakarta. Selain ikut menyambut tamu, ternyata Bobi juga memiliki kamar khusus di Istana Negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghuni Istana Negara di Jakarta terhitung setelah dirinya resmi dilantik. Yang mencuri perhatian kehadiran Bobi Kertanegara, kucing gempal hewan kesayangan Presiden kita Prabowo Subianto, juga akan menjadi penghuni istana. Sebelum masuk istana, Presiden Prabowo pun sempat menyapa kucing kesayangannya yang duduk di stroller dengan ukiran nama Bobi Kertanegara. Bahkan Bobi yang sudah bersama Presiden Prabowo sejak 2016 memiliki
memiliki kamar khusus di Istana Negara. Kehadiran Bobi sebagai penghuni Istana Negara juga diperkuat dengan unggahan di media sosial dengan nama akun Bobi Kertanegara. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pemulung mencuri besi penutup saluran air di Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu, emak-emak jadi korban penjamretan tas usai berbelanja. Aksi pencurian besi penutup saluran air terekam CCTV di komplek perumahan di Cakung, Jakarta Timur. Pemulung mencuri besi penutup saluran air mencongkel dengan tongkat pengait sampah. Pelaku memasukkan curian ke karung sampah kemudian kabur. Identitas pelaku diselidiki polisi. Dua pria berboncengan sepeda motor mengincar ibu rumah tangga sebagai korban kejahatan. Pulang berbelanja dari toko grosir di Jalan Manisaupa, Makassar, korban dibuntuti pelaku. Saat korban lengah, pelaku menjamret tas korban. Akibat penjamretan, korban kehilangan uang jutaan rupiah, surat berharga, dan ponsel. Berikutnya pemirsa, kendaraan RI1 yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto pasca pelantikan mencuri perhatian. Selain warna yang berbeda dan kendaraan Presiden sebelum-sebelumnya, mobil bercat putih ini bernama Maung Garuda merupakan kendaraan tempur anti peluru yang bisa tetap melaju meski terjadi kebocoran ban. Resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 RI di Senayan, Jakarta. Prabowo Subianto menunggangi kendaraan berplat RI1 dengan cat putih yang diberi nama Maung Garuda menuju Istana Negara. Mobil berfasad tangguh dengan bobot 2 ton ini merupakan kendaraan taktis ringan produksi PT Pindad dengan seri MV3 Garuda Limousine. Mobil berfasad tangguh dengan bobot 2 ton ini merupakan kendaraan taktis ringan produksi PT Pindad dengan seri MV3 Garuda Limousine. Maung Garuda didesain untuk pertempuran jarak dekat dengan medan jelajah yang sulit. Ditelisik dari akun Instagram PT Pindad, mobil gagah ini dimodifikasi dengan bodi dan kaca anti peluru. Penggunaan ban berukuran R21 tipe Ren Flat Tire membuat Maung Garuda tetap bisa melaju meski mengalami kebocoran saat perjalanan. Pada velg terdapat logo Garuda. Sementara pada bagian interior, engineer PT Pindad menjanjikan kenyamanan dan keamanan dengan fitur-fitur mutakhir. Maung Garuda juga dapat dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2V4, perangkat GPS navigasi, serta perangkat pelacak kendaraan. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pelantikan Kabinet Merah Putih digelar 2 kali sepanjang hari ini. Pagi untuk pelantikan Menteri dan siang untuk Wakil Menteri. Sudah bergabung bersama kami Dilami Aulia dari Istana Kepresidenan Jakarta. Dilami, selamat siang. Apa saja pesan penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Memang seperti inilah kondisi pasca pelantikan menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang memang sudah rampung mulai dari jam 11 waktu Indonesia Barat tadi. Yang mana tadi Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, sempat mengungkapkan untuk seluruh menteri ini semoga dapat mengayomi ataupun semoga dapat bekerja sama dalam membangun roda pemerintahan selama 5 tahun mendatang, mulai dari periode 2024 hingga periode 2029. Dan posisinya saat ini untuk seluruh menteri memang sudah keluar dari Istana Negara. Tadi kami melihat ada Zulkifli Hasan, yakni Menko Pangan, kemudian juga Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang turut keluar dan juga turut menyampaikan bahwa ia akan melakukan sumbangsi untuk kemajuan perekonomian di Indonesia. Reza dan juga pemirsa, jika kita melihat untuk kabinet pada pemerintahan Merah Putih atau Prabowo Gibran ini memang cukup banyak, ada 48 kementerian dan juga ada 5 bidang, begitu kepala bidang yang setara menteri, yang mana memang untuk hari ini ke-53 dari
seluruh ekosistem kementerian ataupun menteri dari Kabinet Merah Putih ini dilantik, yang mana memang untuk menterinya sendiri ada yang berasal dari Menteri Jokowi. Jadi ada Zulkifli Hasan yang sebelumnya menjadi Menteri Perdagangan, kini menjadi Menko Pagan, kemudian juga ada Sri Mulyani yang masih menjadi Menteri Keuangan, kemudian juga ada Erick Thohir yang masih menjadi Menteri BUMN, kemudian juga ada Menpora begitu Dito Arya Tejo yang masih menjadi Menpora. Selain itu, Reza dan juga pemirsa, untuk nantinya pelantikan wakil menteri ini akan berbeda, akan dilaksanakan pada pukul 3 sore hari nanti. Dan tadi kami sempat mendengarkan pernyataan dari Natalius Pigai, yakni Menteri HAM, bahwa nanti seusai pelantikan yang ada di Istana Negara Jakarta, mereka akan langsung kembali ke kementeriannya masing-masing untuk melakukan serah terima jabatan. Begitu, Reza. Baik, kita akan menunggu bagaimana kinerja dari para menteri yang baru saja dilantik pada kepemimpinan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Dilami melaporkan dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok multilingual. Pernah bersekolah di luar negeri, Prabowo ternyata fasih berbahasa asing termasuk bahasa Prancis dan Jerman. Anybody with any call on you maybe next. Your Excellency, it's a great honor for me. Tak hanya memiliki karir gemilang di dunia militer, pernah bersekolah di Malaysia, Swiss, dan Inggris, membuat Prabowo Subianto menguasai banyak bahasa asing. Saat menerima ucapan selamat dari kepala negara dan pemimpin dunia pasca kemenangan Pilpres 2024, dalam akun Instagram @prabowo diunggah Raja Abdullah II Yordania memberikan selamat kepada Prabowo. Raja Abdullah II dan Prabowo berkawan baik sejak Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus. Dari akun Instagram @kapbow, Prabowo juga menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Great honor to be speaking to you, sir. A great honor. Call on you maybe in next few weeks, if possible. Lagi-lagi, Prabowo menerima ucapan selamat dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship and I hope to see you as soon as possible. Prabowo berbicara dalam bahasa Prancis. Prabowo menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis, Florence Parly. Dalam pertemuan bilateral, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan berbicara dalam bahasa Prancis. Akun Instagram @indonesianlove_ merilis kepiawaian Prabowo dalam bahasa Jerman, berbincang dengan perwakilan PPI, mahasiswa Indonesia di Jerman. Komunikasi dalam bahasa Jerman juga dilakukan Prabowo saat bertemu santri di Banyuwangi. Presiden Prabowo Subianto mengenakan setelan jas demang biru dongker di hari pelantikannya. Jas tersebut dibuat khusus oleh penjahit pribadinya, Yasbun, yang telah mengabdi sejak 20 tahun lalu. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenakan setelan jas demang yang untuk pertama kalinya dikenakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih saat pelantikan. Prabowo mengenakan jas demang biru dongker dengan padanan kain songket dan peci hitam. Menariknya, jas yang dikenakan Prabowo bernuansa sama dengan yang dipakai 9 asisten pribadinya. Adalah Yasbun atau yang biasa dipanggil Pak Bun di balik busana apik yang dikenakan Presiden Prabowo. Mengutip akun Instagram Pak Tanjung Priok, pemilik Bun's Tailor ini merupakan penjahit pribadi Prabowo sejak 2004. Karenanya, di hari bersejarah Prabowo kembali menyerahkan sepenuhnya pembuatan jas di hari pelantikan sebagai presiden kepada Pak Bun. Mulai dari pengukuran, pemilihan bahan, pemotongan, hingga penjahitan. Selain menjahit 3 style jas untuk Prabowo, Pak Bun juga menjahit jas untuk asisten pribadi serta orang-orang terdekat Prabowo. Menurut Pak Bun, Prabowo suka mengenakan baju berukuran besar buatannya. Tim Liputan melaporkan.